Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis resiko pada UMKM geprek dan penyataan sambal coek. Di sini ada kelompok kami yaitu Hafiz Alauddin, ada Aska, ada Raka, ada saya Arka, dan ada Agung. Ya, jadi untuk latar belakangnya sendiri, manajemen risiko itu sendiri adalah usaha atau cara untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko yang ada pada suatu perusahaan atau suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh kualitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, manajemen risiko ini sendiri merupakan hal yang diperlukan karena dalam operasional perusahaan itu tidak terlepas dari berbagai risiko dan masalah yang mungkin dapat terjadi. Nah, di sini kita mengambil usaha UMKM geprek dan penyetan sambal cowek. Jadi tujuannya tuh biar untuk mengetahui risiko dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, untuk profil UMKM-nya sendiri, UMKM ini pada menu utamanya adalah menjual ayam geprek dan juga penyetan dengan berbagai varian sambal sebagai salah satu andalannya. Nah, selain menu-menu itu juga tersedia berbagai menu yang lain seperti ayam bakar, jamur crispy, ada juga Indomie. Terus lokasinya ini ada di Jalan Gebang Lor nomor 50A. Terus juga sudah ada berbagai platform media sosial untuk pemasarannya. Untuk rumusan masalahnya yaitu ada apa saja risiko yang dapat timbul di usaha geprek dan penyetan sambal cowek, lalu bagaimana cara untuk mengetahui risiko yang akan terjadi dan mengukur dampak yang terjadi terhadap usaha geprek dan penyetan sambal cowek, dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah agar risiko ini tidak merugikan usaha geprek dan penyetan sambal cowek. Lalu untuk tujuan penelitian yaitu mengetahui risiko yang ada di usaha geprek dan penyetan sambal cowek, lalu mengetahui proses pengukuran risiko dan dampak pada usaha geprek dan penyetan sambal cowek, lalu mengetahui langkah-langkah untuk mitigasi dan pencegahan yang mungkin terjadi di usaha geprek dan penyetan sambal cowek. Nah, berikutnya adalah metode HAZOP atau Hazard Operability Study, yang mana ini merupakan metode identifikasi risiko yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Nah, pada umumnya sebenarnya metode HAZOP ini eh, digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Terus makanya kita ingin mengetahui bagaimana apakah metode ini juga bisa diterapkan pada usaha UMKM. Nah, untuk kriteria pada hazard ini sendiri ada 4 kriteria. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah sumber hazard atau sumber masalah, yang ketiga itu adalah penyebabnya, dan yang keempat adalah likelihood. Nah, untuk tujuan dari metode hazard ini sendiri, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem. Yang kedua, mengidentifikasi masalah potensial yang dapat terjadi. Terus yang ketiga, untuk mengidentifikasi apa yang perlu dikerjakan untuk mengurangi tingkat risiko serta pengoperasian pada suatu sarana. Kemudian untuk identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko ini adalah proses sistematis untuk mengetahui risiko yang dapat terjadi pada suatu perusahaan atau suatu usaha perorangan. Tujuan utama identifikasi risiko ini adalah untuk mengetahui kemungkinan risiko yang dapat berpengaruh terhadap tujuan atau suatu proyek. Nah, untuk langkahnya sendiri dapat dilakukan pertama dengan risk assessment, kemudian didefinisikan dalam bentuk kriteria likelihood dan consequences. Nah, untuk kriteria likelihood ini sendiri, kriteria likelihood itu mengacu pada seberapa mungkin suatu kejadian itu dapat terjadi. Nah, seperti terlihat di sini, level 1 itu jarang, level 2 itu kemungkinan kecil, dan juga seterusnya. Terus untuk kriteria consequences atau kriteria dampak yang dapat terjadi ini juga sama, ada dibagi dalam berbagai level. Itu ada level 1 yang artinya tidak terlalu signifikan, terus ada level 2 itu kecil, ada level 3 itu sedang, dan seterusnya. Nah, terus untuk risk matrix ini, jadi setelah dilakukan identifikasi risiko dengan memperhitungkan likelihood dan consequences, nah terus kita bisa lakukan, kita bisa membentuk risk matrix ini untuk mengetahui seberapa prioritas bahaya ini
biar kita bisa mengetahui mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk analisa hasil identifikasi. Jadi tabel ini tuh menunjukkan 7 resiko ya. Jadi resiko pertama ini ada kebakaran di dapur yang bisa disebabkan karena kelalaian pekerja. Ini kalau dari risk levelnya ini bisa dibilang resiko yang tinggi. Kemudian yang kedua ini ada keracunan makanan. Keracunan makanan ini bisa disebabkan oleh penyimpanan bahan baku yang kurang baik atau dari bahan bahan makanan yang kurang segar. Ini bisa dibilang resikonya juga tinggi kalau misal ini terjadi. Terus ada kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini bisa dari kesalahan prosedur atau dari kelalaian pekerja. Jadi ini risikonya juga bisa dibilang risiko yang tinggi. Terus ada ketidaksesuaian rasa. Nah, ketidaksesuaian rasa ini bisa disebabkan oleh bahan baku yang kurang sesuai atau mungkin alat masak yang kurang higienis, itu juga bisa mempengaruhi rasa. Terus dari harga bahan baku yang fluktuatif ini bisa juga dipengaruhi oleh cuaca. Nah, jadi karena cuaca itu tidak menentu, maka harga bahan baku juga bisa fluktuatif. Terus untuk ada juga risiko keenam itu ada keterlambatan penyajian. Terus yang terakhir ada alat masak yang rusak. Selanjutnya untuk analisis risiko kualitatif, di sini ada kriteria dampak risiko. Yang pertama ada level risiko ringan, diberikan nilai 1, yaitu risiko pada level ini hanya memberikan dampak kecil terhadap kelangsungan operasional. Risiko ini tidak mempengaruhi proses utama secara signifikan dan bisa diatasi dengan langkah mitigasi sederhana. Lalu untuk level risiko sedang diberikan nilai 2. Risiko pada level ini memengaruhi rencana atau operasional, namun masih dapat diatasi dengan penyesuaian tertentu. Mitigasi risiko pada level ini memerlukan lebih banyak usaha dibandingkan level ringan, namun tidak sampai mengancam kelangsungan operasional secara keseluruhan. Yang terakhir ada level risiko berat yang diberikan nilai 3. Risiko ini memiliki dampak besar pada kelangsungan operasional. Jika risiko ini terjadi, hal tersebut bisa menyebabkan gangguan serius atau bahkan penghentian sementara operasional. Perlu penanganan strategis dan mungkin melibatkan investasi besar untuk mitigasi. Kemudian selanjutnya ada kriteria dampak dan peluang risiko. Yang pertama ada jarang terjadi, diberikan nilai 1. Risiko ini hanya terjadi 1-5 kali dalam periode tertentu dan tingkat kemungkinannya rendah sehingga tidak terlalu menjadi perhatian utama. Lalu ada kemungkinan kecil yang diberikan nilai 2, yaitu risiko ini terjadi 6-10 kali dalam periode tertentu. Risiko ini masih mungkin terjadi namun frekuensinya tidak terlalu sering. Yang terakhir ada sering terjadi, yaitu risiko yang terjadi lebih dari 10 kali dalam periode tertentu. Tingkat kemungkinannya tinggi sehingga memerlukan perhatian lebih besar dalam mitigasi. Kriteria ini membantu mengidentifikasi prioritas mitigasi risiko berdasarkan seberapa sering risiko tersebut terjadi. Selanjutnya ada tingkat risiko. Tingkat risiko ini rumusnya itu adalah likelihood dikali consequences. Untuk mencari tingkat risiko, perkalian antara likelihood dengan consequences, namun realitanya ini bukan sesuatu hal yang matematis. Hal tersebut bisa diubah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi perusahaan, kompetitor, pemerintahan, lingkungan yang terjadi saat ini, dan lain-lain. Selanjutnya penilaian risiko. Di sini ada 3 tipe, yaitu bahaya fisik, bahaya psikososial, dan bahaya teknis. Untuk bahaya fisik, resiko kebakaran di dapur memiliki nilai consequences 5 dan likelihood 3 sehingga level resikonya yaitu resiko tinggi. Selanjutnya ada keracunan makanan juga termasuk resiko tinggi, kecelakaan kerja juga resiko tinggi, dan harga bahan baku yang fluktuatif resiko sedang, keterlambatan penyajian resiko sedang, kurang konsisten terhadap rasa resiko rendah, ketahanan makanan resiko sedang, dan alat masak rusak resiko sedang. Baik, selanjutnya kriteria kemungkinan resiko, yaitu matriks resiko. Pemberian warna pada matriks resiko mewakili kesimpulan tingkat risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensi pada tahap penilaian risiko. Kesimpulan dari semua risiko yang terjadi pada UMKM geprek dan penyataan sambal coe dikelompokkan sesuai dengan tabel berikut. Merah atau ekstrim, kuning untuk risiko tinggi, hijau untuk risiko sedang, dan juga biru muda untuk risiko rendah. Berikutnya merupakan kriteria kemungkinan risiko, yaitu respon risiko. Warna merah untuk risk transfer, kuning untuk risk mitigation, hijau untuk risk avoidance, dan juga biru muda untuk risk acceptance.
Jika risk transfer ini mentransfer resiko ke pihak ketiga, risk mitigation melakukan tindakan untuk mengurangi resiko, risk avoidance yaitu menghindari resiko, dan juga risk acceptance memutuskan untuk mengambil resiko. Nah, untuk perhitungannya ada di tabel sebagai berikut. Berikut ini merupakan kesimpulan penilaian risiko, dimulai dari yang ekstrim, ada kebakaran di dapur, responnya melalui risk transfer, kemudian risiko tinggi ada keracunan makanan dan juga kecelakaan kerja yang direspon melalui risk mitigation. Kemudian untuk risiko sedang ada harga bahan baku yang fluktuatif, keterlambatan penyajian, dan juga ketahanan pangan. Itu melalui risk mitigation juga. Kemudian untuk risiko rendah yaitu kurang konsisten terhadap rasa dan juga alat masak yang rusak, itu melalui risk acceptance. Baik, ini dalam bagian mitigasi dan pendaftaran risiko, itu ada mitigasi risiko. Jadi mitigasi risiko ini ada 3 bagian, yaitu adalah bahaya psikososial, bahaya fisik, dan bahaya teknis. Yang bahaya psikososial itu yang B1-nya itu adalah harga bahan baku fluktuatif dan menjalin hubungan dengan pemasok dan mencari alternatif bahan baku. Stabilitas harga bahan baku terjaga mengurangi beban biaya produksi dan waktu dan tenaga ekstra untuk menjalani hubungan dengan pemasok alternatif. Dan B2-nya itu keterlambatan penyajian, menyusun standar waktu kerja dan pembagian tugas yang jelas, proses kerja yang lebih efisien, membutuhkan pengawasan dan pelatihan lebih dari owner. Yang B3-nya itu kurang konsisten terhadap rasa, uji coba dan resep penyusunan panduan standar rasa, konsistensi rasa terjaga, dan waktu dan biaya tambahan untuk uji coba dan evaluasi kualitas secara berkala. Di bagian B4 itu ketahanan makanan dan penyimpanan sesuai standar dan metode pengawetan alami, produk lebih tahan lama, mengurangi resiko makanan basi, investasi awal untuk fasilitas penyimpanan sesuai standar. Di bagian bahaya fisik, itu ada A1-nya yaitu kebakaran di dapur, memastikan alat lokasi masak aman, dan resiko kebakaran dapat dihindari dan membuat situasi menjadi lebih aman, memerlukan biaya tambahan untuk pengecekan dan mungkin harus membeli alat untuk mencegah maupun mengatasi kebakaran. Itu dari negative impact-nya. Dan yang A2 itu keracunan makanan, itu adalah risikonya, dan mitigasinya adalah menggunakan bahan segar, menerapkan standar makanan. Positive impact-nya itu adalah kualitas makanan lebih terjaga, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan negatif impact-nya itu adalah biaya operasional meningkat karena penggunaan bahan segar dan proses yang ketat. Yang A3 itu ada kecelakaan kerja, risikonya dan mitigasinya yaitu menggunakan sarung tangan dan selalu berhati-hati. Positif impact-nya menjaga keselamatan setiap anggota keluarga atau karyawan. Negatif impact-nya yaitu membutuhkan bimbingan dan pengawasan lebih. Dari biaya teknis itu cuma satu, yaitu C1 ada yang pertama resikonya adalah alat masak rusak. Alat masak rusak itu mitigasinya inspeksi alat secara rutin dan penyediaan alat cadangan. Memastikan kelancaran produksi tanpa gangguan operasional sebagai positive impact, dan negatif impact-nya yaitu biaya tambahan pengadaan dan perawatan alat cadangan. Berikutnya adalah risk register. Di risk register ini ada pertama yaitu risk type-nya, risk code, resikonya, dan konsekuensinya, likelihood-nya, level resiko, dan aksi mitigasinya, dan respon risiko. Jadi di sini ada bahaya fisik dan semuanya itu dikatakan lebih banyak penilaian dalam consequence dan likelihood sama seperti sebelumnya yang isinya hampir sama. Nah, selanjutnya ada good corporate governance. Agar perusahaan good corporate governance adalah sistem yang melakukan pengelolaan perusahaan secara bersenam dengan 5 prinsip utama. Yang pertama, penyempurnaan atau transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan terbuka pada pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas atau yaitu tanggung jawab manajemen atas pencapaian strategi perusahaan. Yang ketiga,
Tanggung jawab yaitu responsibility, yaitu kepatuhan terhadap fakta yang berlaku. 4. Independensi, yaitu pengambilan keputusan tanpa konflik kepentingan. Dan yang 5. Kewajaran, yaitu memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua pemangku kepentingan. Prinsip ini memastikan perusahaan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab yang adil untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya mitigasi dan pengendalian risiko. Dengan penerapan prinsip ESG pada implementasi dan penyampaian bercorak. Yang pertama adalah transparansi. Implementasinya merupakan yang pertama informasi terkait produksi bahan baku, produksi, dan tanggal kadaluarsa yang tersedia untuk konsumen. Kemudian yang kedua, membuat laporan keuangan untuk kepentingan dengan memantau pengembangan bisnis. Selanjutnya ada akuntabilitas. Untuk implementasinya, Kementerian yang mengingatkan sumber proyek melakukan evaluasi kualitas rasa, memastikan pencapaian target penjualan setiap bulan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Pada implementasinya, yaitu menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk memastikan produk yang dijual aman dan sesuai standar kesehatan. Dan selanjutnya ada independensi, yaitu pada implementasinya membangun koordinasi dan komunikasi internal yang efisien untuk mendukung kelancaran operasional tanpa melibatkan pihak luar. Selanjutnya kewajaran, menjalin hubungan yang adil dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis, seperti memberikan pembayaran tepat waktu dan menjaga kepuasan pelanggan. Kesimpulannya yaitu geprek dan penyitaan sampah cowek memiliki sistem tata kelola yang baik dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam operasional sehari-hari. Hal ini mencerminkan pengelolaan bisnis yang profesional dan berbasis kekeluargaan. Namun terdapat beberapa peluang perbaikan seperti peningkatan proses penyimpanan bahan baku untuk menjaga kualitas produk, memastikan konsistensi rasa demi kepuasan pelanggan, serta pengelolaan risiko operasional seperti kebocoran gas atau keterlambatan pengiriman yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Kedepan, fokus utama adalah meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sekaligus menjalin hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan pelanggan. Dengan strategi ini, geprek dan penyetan sambal cowek memiliki peluang besar untuk berkembang lebih signifikan di pasar kuliner. Untuk sarannya itu untuk mendukung perkembangan dan daya saing geprek dan penyetan sambal cowek di industri kuliner, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Peningkatan proses operasional menjadi prioritas seperti menyusun dan menerapkan SOP untuk konsistensi rasa dan kualitas, serta meningkatkan kontrol penyimpanan bahan baku dengan investasi kecil, seperti pengadaan alat pendingin. Selain itu, pengelolaan risiko dapat diperbaiki dengan pelatihan rutin bagi karyawan untuk mengantisipasi bahaya operasional dan mengembangkan sistem evaluasi risiko yang efektif. Pada aspek inovasi, diversifikasi produk dapat dilakukan melalui pengembangan varian menu baru dan kemasan menarik, serta pemberian promo untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Di sisi lain, branding dan promosi digital dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan membangun identitas brand yang kuat. Terakhir, pelayanan pelanggan harus terus diperbaiki melalui survei kepuasan pelanggan dan memastikan pengiriman produk cepat serta tepat waktu. Dengan langkah-langkah strategis ini, geprek dan penyetan sambal cowek diharapkan dapat tumbuh lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menjadi salah satu UMKM kuliner terdepan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.